Shalom saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Yesus. Saya percaya kita tetap setia dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan saya ingin mengalu-alukan setiap kedatangan kita di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya kamu adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amen. Oleh karena itu saudara-saudari, saya ingin mengajak kita untuk membuat persiapan diri. Terutama pada hari ini kita ada perjamuan suci. Jadi mari kita mempersiapkan roti atau biskut kita dan juga air anggur ataupun jus kita di rumah kita masing-masing. Dan yang kedua, kita yang paling penting mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mengangkat tangan kita, menyanyi dan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Amen. Membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan memberikan kita kehidupan. Amen. Mari kita buka hati kita, persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita yang berkata, bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan. Haleluya. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Katakan bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya, 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 puji Dia. Bertemu sekali lagi, bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, puji Dia. Haleluya, puji Dia. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan emasmu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Tuhanlah kekuatanku,
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi darimu. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat roh-Mu yang memenuhiku. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anakku menyampaikan nubuatan di mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hatimu. Ya, karena kami bangkit, surga menanti kedatangan hari-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan, Tuhan curahkan roh-Mu lebih sungguh-sungguh. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anakku menyampaikan nubuatan di mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu.
Yesus, tinggikan, agungkanlah nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih buat Roh-Mu Yesus yang memenuhi kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini sekali. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari angkat tanganmu, sembah nama Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Jadi sungguh-sungguh lagi katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari angkat hatimu, sembahlah nama Yesus. Tinggikan, agungkanlah nama Yesus. Haleluya. Nama di atas segala nama. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Yesus. Terpujilah Engkau, Yesus. Mari kita ambil sedikit waktu dan renungkan segala kebaikan Tuhan. Buat karya Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Haleluya. Dia
telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Angkat tanganmu sembah Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Terima kasih Tuhan buat pertolongan. Terpujilah. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sembah nama Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan Yesus. Kesempatan ini kami dapat merenungkan segala kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati melalui pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Amen. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada setiap tim musik yang telah membawa kami masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini saudara-saudari kita akan menyaksikan satu buah video singkat mengenai minggu misi kita yang akan diadakan pada 26 Juli yang akan datang. Dan selepas video singkat ini kita akan berdoa bagi negara Kamboja. Mari sama-sama kita menyaksikannya.
Kita akan berdoa untuk negara Kamboja. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau menyerahkan negara Kamboja ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang mengambil alih ya Tuhan. Berkati pemimpin negara Kamboja ini supaya melakukan pekerjaan mereka dengan adil dan penuh tanggung jawab ya Bapa. Kami mau menyerahkan untuk setiap rakyat yang ada di sana ya Tuhan. Engkau membangkitkan mereka untuk mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi ya Bapa. Berkati Bapak gereja yang ada di Kamboja, khususnya dalam pelayanan Pastor Kala dan Pastor Borut yang ada di sana ya Tuhan. Kami percaya mereka ini adalah umat yang Kau pilih untuk membawa kemuliaan-Mu bagi negara Kamboja ya Bapa. Berkati hidup mereka ya Tuhan, supaya mereka akan bergerak lebih lagi di dalam pelayanan yang Engkau percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa Bapa khususnya untuk setiap pelayanan tuition bahasa Inggris yang diadakan di sana ya Tuhan, supaya itu juga dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Bahkan kami mau berdoa untuk sekolah dan para guru-guru yang mengajar dalam pelayanan yang ada di sana ya Tuhan, supaya Engkau juga Tuhan membuka jalan khususnya dalam dana gereja ini ya Bapa, dana prasekolah yang mereka dirikan ini ya Tuhan. Kami serahkan supaya Engkau yang turut campur tangan ya Tuhan, khususnya dalam keadaan pandemi sekarang ini ya Bapa, supaya Engkau terus mengulurkan tangan-Mu, membukakan tingkap-tingkap dari langit untuk memberkati setiap umat-umat-Mu yang ada di sana ya Bapa. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami melepaskan berkat atas negara Kamboja ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam dan selamat pagi. Puji Tuhan karena kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online, dan saya yakin, saya percaya saudara telah menikmati segala berkat dan segala anugerah Tuhan sepanjang minggu yang lalu, dan saya juga percaya dalam minggu yang akan datang ini pun saudara akan diperempatkan malam menjadi orang yang kuat dalam Kristus sebagai murid-murid Allah. Haleluya, puji Tuhan. Setelah kita akan mengambil perjamuan kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kamu telah buat persiapan tentang roti dan juga biskuit ataupun jus ataupun air anggur sebagai persiapan untuk mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa, saya berdoa untuk roti yang melambangkan tubuh-Mu yang telah terpecah belah bagi kami, dan juga air yang melambangkan darah-Mu yang telah tercurah bagi setiap dosa kami. Bapa, saya doa Engkau kuduskan perjamuan ini, supaya kami yang mengambil sebentar ini Tuhan, kami diberkati oleh kuasa-Mu. Terpuji nama Yesus, semua kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Yesus. Mari kita berkata pada malam sebelum Tuhan ditangkap, Dia mengadakan perjamuan dengan semua murid. Dia mengambil roti, memecah-mecahkan dan mengucap syukur dan berkata, roti ini melambangkan tubuh yang akan terpecah belah bagi kami. Sekali bila makan roti ini, mengalahkan segala penderitaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk setiap luka yang telah Kau terima bagi kami Tuhan, karena dosa kami. Oh, terpujilah nama Yesus. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Glory. Kita ucap bersyukur, kita makan roti bersama. Puji nama Yesus. Haleluya. Dalam waktu yang sama Dia mengambil cawan besar air anggur dan mengucap syukur dan berkata, air ini melambangkan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah. Setiap kali bila minum air ini, menghilangkan segala penderitaan sampai ke depan. Terima kasih Tuhan buat darah yang telah Kau curahkan bagi dosa-dosa manusia, yang dimana kami hari ini Tuhan bebas karena kami telah diampuni oleh darah-Mu yang luar biasa. Terpuji nama-Mu. Mari dengan ucapan syukur kita minum air ini bersama. Terima kasih. Haleluya. Puji nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu.
layaklah Kau Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini di mana kami boleh ambil waktu untuk merenungkan segala kebaikan Tuhan dan juga boleh menghargai, memperingati segala pengorbanan Yesus buat kami. Hamba serahkan Tuhan ibadah kami serahkan juga firman-Mu yang akan disampaikan sebentar nanti. Kau berkati, Kau urapi. Terpuji nama Yesus. Semua kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, jemaat Tuhan, mari kita lihat kepada Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 31 hingga 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan syurga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan jadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Saudara, sempena bulan misi kita pada bulan Julai ini, saudara, saya membuat tema yang berbunyi benih kecil, impact yang besar. Benih yang kecil, tapi impact yang besar. Saya percaya bahawa saudara, sempena misi ini kita selalu mendengar tentang misi adalah isi hati Tuhan. Saudara, benar sekali, karena misi merupakan isi hati Tuhan. Karena misi itulah Tuhan datang ke bumi mengambil rupa sebagai seorang manusia, datang untuk kita semua supaya kita dapat ditebus oleh kematian dan kebangkitan, kita diberikan pengampunan dan hidup yang kekal. Amen. Saudara, mari kita bergerak ke arah bulan misi, bukan sekadar hanya untuk bulan Julai ini, tetapi di hari-hari yang lain pun, saudara, kita akan memiliki mentalitas seperti Kristus yang merupakan memiliki hati untuk menjangkau orang-orang yang tersesat, untuk memberkati orang-orang yang menuju ke arah kebinasaan. Sebab bila kita melihat orang yang belum kenal Kristus, saudara, kita harus ada satu compassion, harus ada satu belas kasihan untuk menolong mereka untuk bawa kembali kepada jalan yang benar, itu jalan ke arah kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, kita akan melihat beberapa perkara daripada Injil ini. Kita akan melihat bagaimana benih yang kecil ini bisa memberi impact yang besar kepada orang-orang lain. Kalau baca dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 dikatakan seperti ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangisi sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya, amen. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia pasti akan menuai. Ini adalah janji Tuhan yang akan berlaku dalam kehidupan semua antara kita ini. Jadi yang pertama, saudara, kita perlu mengetahui apa yang kita tabur. Kita perlu mengetahui apa yang saudara menabur. Saudara, di sini dalam Injil ini Yesus memakai satu ilustrasi tentang seorang penabur, tentang bagaimana fungsi seorang penabur, apa yang dia lakukan, dan dia mengkaitkan penabur ini kepada kerajaan Allah. Bagaimana kita boleh berfungsi sebagai seorang petani atau seorang penabur supaya kita boleh mendapat gambaran jelas tentang apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita ini. Jadi di sini kata firman Tuhan ini dikatakan bahwa benih ini kecil, saudara. Dalam Matius 13 dikatakan walaupun benih itu kecil, tapi dia impactnya adalah sangat besar. Malahan burung-burung datang bersarang dan tinggal di atas pokok itu. Jadi kata lain, saudara, orang yang menabur, kembali kepada Mazmur sekarang ini, saya katakan Mazmur ini, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang menangis sambil menaburkan benih akan pulang dengan sorak-sorai dengan membawa berkas-berkasnya. Jadi saudara, impactnya luar biasa. Jadi persoalan kita pada pagi ini adalah apa yang kita tabur hari ini. Sebagai seorang petani, kalau kita perhatikan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bekerja keras. Dan apalagi pada bulan Mei, Jun kita merayakan keselamatan dan juga gawai. Jemaat kita di Sabah Sarawak merayakan pesta penuaian. Saudara, saya percaya setiap petani di mana-mana pun mereka telah bekerja keras di bawah matahari, hujan. Saudara, kadang mereka letih ataupun kadang mereka sakit, mereka tetap ke ladang supaya mereka mau melihat hasil dan mereka boleh menuai
apa yang telah mereka tabur. Jadi saudara, kita harus juga sadar, kita harus juga paham apa yang telah kita tabur selama ini. Kalau baca lagi surat Galatia 6:7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Amin. Saudara, ini prinsip tak dapat diubah, karena apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Jadi benar yang kita tabur hari ini menentukan jenis buah yang akan kita tuai di hari esok. Jadi kembali kepada persoalan tadi adalah benih apa yang telah kita tabur selama ini. Mungkin dalam bentuk rohani, saya mau fokus pada hal yang rohani. Saudara, benih apa yang telah kita tabur selama ini. Coba kita lihat dalam hidupan seorang petani, saudara. Waktu dia menabur, apa yang dia harapkan? Dua hal dia harapkan. Yang pertama, saudara, dia harapkan benih itu hidup dan tidak dirosakkan. Ini adalah harapan dia. Dia berharap agar benih yang ditabur itu tak dirosaki oleh perusak-perusak tanaman ataupun serangga-serangga ataupun lain benda yang boleh merosakkan benih-benih itu. Dia harap apa yang ditabur itu akan terus hidup dan terus bertumbuh. Yang kedua, apa yang seorang penabur petani harapkan adalah mereka ingin mendapat hasil yang banyak. Ini adalah pikiran setiap penabur atau petani. Dia mau menabur, ditanam apa-apa pun, dia mau melihat hasil yang berlipat kali ganda kalau Tuhan izinkan. Kita juga pada waktu sekarang kita melihat musim durian. Saya percaya orang yang punya pokok-pokok durian, waktu mau dekat berbunga itu, saudara, mereka sudah mengharapkan, mungkin harapan mereka adalah besar, harap pohon saya ini kasih banyaklah buah tahun ini ya, supaya boleh dijual, dapat uang yang banyak. Jadi yang orang yang suka makan durian dia menikmati, tetapi seorang yang pemilik pokok itu, yang memiliki pohon tersebut, dia rasa dia mau melihat hasil yang luar biasa. Saudara, sama seperti itu, saudara, di depan kita hari ini kita perlu sadar atau kita perlu tahu benih apa yang sudah kita tabur dan apakah benih itu hidup atau benih itu sedang memberikan hasil kepada kehidupan kita ini. Jadi kita juga perlu tanya soalan yang kedua adalah, jadi benih apa yang mungkin telah kita tabur selama ini? Mungkin ada benih yang kita salah tabur dalam kehidupan kita pada hari ini. Mungkin ada perubahan kita lakukan ataupun tanpa disedari kita menabur ataupun kita tidak menabur benih yang sepatutnya kita tabur. Apa yang Tuhan firmankan, kita menjadi pendengar firman, tidak menjadi pelaku firman. Coba kita lihat apa benih yang kita mungkin tidak taburkan untuk kemuliaan Tuhan. Benih pertama merupakan penginjilan. Saudara, itu adalah amanat Tuhan kepada setiap umat Tuhan. Tidak ada seorang pun terkecuali. Penginjilan adalah setiap orang. Saudara, kamu dan saya tidak melihat the urgency. Kita tidak melihat kepentingan yang urgent ini dalam penginjilan. Kita hanya tidak begitu mendesakkan diri kita untuk menjangkau orang-orang yang perlu dijangkau. Kedua, saudara, bukan sekadar penginjilan, saudara, kita juga gagal dalam pemuridan. Kita tidak begitu memberikan fokus kepada pemuridan dalam gereja ataupun di luar gereja untuk melatih, untuk mendidik, untuk mengajar daripada ajaran-ajaran basic firman Tuhan kepada seseorang yang bertobat ini. Dan juga ke arah mentoring, kita tidak berikan fokus untuk ke arah seperti itu. Yang ketiga, saudara, kita juga gagal untuk encounter God, gagal untuk bertemu dengan Tuhan. Maksudnya gagal untuk kita mengadakan waktu pribadi dalam doa bersama dengan Tuhan. Saudara, ini ada beberapa hal di mana kita gagal dan kita salah invest, kita salah melabur kita punya benih. Jadi sebagai seorang umat Tuhan, kalau kita gagal dalam aspek ini, kalau kita tidak sedar benih apa yang sedang kita tabur, saudara, kita mungkin sedang menuju ke arah yang salah. Karena kita mungkin buat perkara-perkara yang bukannya Tuhan inginkan, tapi kita buat perkara yang kita inginkan. Jadi seperti mana tadi kata dalam Matius 13, dia katakan seperti mana benih yang kecil ini tapi impactnya besar. Saudara, mungkin tugas kita ini ataupun pekerjaan kita nampaknya kecil di hadapan mata manusia. It's okay, karena yang penting, saudara, bukan pujian orang. Yang penting biar Allah memuji saudara. Amin.
Bukannya orang memuji kita punya tugasan kita ini. Biarlah Tuhan melihat kesetiaan kita. Biarlah Allah melihat kesungguhan kita. Biarlah Allah melihat kita kerja keras untuk perkara ini. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Amen. Jadi kita harus sedar, pertama-tama adalah kita harus mengetahui apa yang kita sedang tabur. Yang kedua, kalau baca Markus 5 ayat 28 dikatakan seperti ini. Sebab katanya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, yang kedua, saudara, kita perlu mengharapkan mujizat. Amen. Saudara, kita perlu mengharapkan mujizat. Di sini kata firman Tuhan, saya percaya kamu sudah mengetahui cerita ini. Perempuan yang pendarahan 12 tahun, kata ayat 26 berkatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga tidak dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedah. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Semakin memburuk. Saudara, kenapa? Ini perempuan ini telah mencuba pelbagai cara supaya dia boleh diobati, tetapi dia pasti tidak berfaedah. Masuk sekarang ayat yang ke-28 dikatakan, saudara, dia mulai mengharapkan mujizat. Kata firman Tuhan, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Berarti dia lihat ke depan bahwa dia harap dan dia akan memperoleh mujizat. Banyak kali kita hari ini kita mengharapkan banyak perkara, tapi kita tidak bertindak. Kita mengharapkan perkara-perkara yang besar daripada Tuhan, tapi kita tidak bergerak ke depan dalam bentuk doa, tidak keluar ke penginjilan, tidak membuat perkara yang Tuhan inginkan, tapi kita mengharapkan perkara-perkara yang besar. Saudara, ia tidak akan terjadi karena kalau kita mengharapkan saja, ya seperti kita ini mengharapkan satu perkara seperti bulan jatuh daripada langit, saudara, mustahil. Kalau kita mengharapkan mujizat, saudara perlu membuat sesuatu langkah. Perempuan ini melangkah ke depan menuju ke arah Yesus. Dia menjama jubah. Kata firman Tuhan, hidupnya diberkati. Amen. Jadi seperti mana benih ini, walaupun kecil, saudara, dia punya impact yang besar sampai pohonnya luar biasa hingga burung-burung datang bersarang, saudara, menjadi berkat kepada yang lain. Jadi sebagai seorang Kristian, kalau kita gagal mengharapkan mujizat, kita gagal menikmati berkat Tuhan. Sebagai seorang umat Tuhan, kita perlu mengharapkan mujizat. Kita perlu mengharapkan mujizat. Kita perlu kejar aliran Allah supaya kita boleh diberkati dan disembuhkan. Amen. Saudara, hidupan kita ini adalah satu mujizat. Hari ini pun saudara bisa menonton video ini karena saudara masih hidup. Itu pun satu mujizat. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Mother Teresa katakan seperti ini. Carilah Kalkutaku. Ini adalah satu kalimat yang sangat luar biasa. Seorang wanita yang begitu punya passion yang besar untuk mencari golongan-golongan yang miskin, yang terpinggir di kota yang padat di negara India, itu Kalkuta. Dan dia ke sana untuk melayani mereka ini, tidak kira mereka ini berapa suku ataupun mereka punya latar belakang sakit penyakit, saudara, dia melayani dengan luar biasa. Saudara, sama seperti kalimat ini, saudara, dalam 1 Korintus 7, 17 hingga 24, ini kata Paulus juga dikatakan, layanilah Tuhan dengan segenap hati dalam segala situasi di mana kamu ditempatkan oleh Allah. Saya kasih paraphrase ayat 17 hingga 24, di mana kamu diletakkan oleh Tuhan, beri yang terbaik di tempat ini. Saudara, bila kita melihat ladang ini, atau kita melihat individu tersebut seperti mata Kristus, daripada mata Kristus, berarti kita mulai telah menemukan Kalkuta kita ini. Bila kita mulai memiliki satu passion kepada orang yang terhilang, kita mulai beban kepada orang yang akan binasa, kita melihat seperti pandangan Yesus itu, saudara, kita mulai menemukan Kalkuta hidupan kita ini. Amin. Saudara, untuk melayani ini, saudara, kamu tidak boleh duduk diam, tidak boleh membuang masa. Saudara, kamu tidak boleh lihat sana, lihat sini. You have to do something. Kena buat sesuatu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Makanya dalam Injil Yohanes 4:35 dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Saudara, ini adalah pikiran orang. Kata Yesus, kamu berkata lagi 4 bulan.
Tetapi aku berkata kepada kamu, lihatlah sekeliling dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Wow. Untuk mengharapkan mujizat, kalau kita selalu delay, melambatkan prosesnya, saudara, kita akan gagal. Tak dapat melihat atau menikmati hasil itu. Jadi bila kita mengharapkan mujizat, kita perlu bertindak. Jangan lagi mengatakan, oh lagi ada 4 bulan, masih ada waktu lagi. Jadi kalau kita punya pola pikiran seperti ini, memanglah tidak akan ketemukan langsung berkat-berkat Tuhan, karena kita delay, kita melambatkan. Nah, cara Tuhan bekerja dengan cara kita bekerja jauh berbeda. Jadi kamu tidak boleh mengharapkan Tuhan bekerja cara kamu. Kita harus bekerja mengikut rentang cara Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Dalam satu cerita ataupun satu ilustrasi iceberg illusion, kalau kita baca tentang atas permukaan air itu ada ketul-ketulan ais yang besar. Pernah perhatikan dalam gambar-gambar ataupun di mana-mana website, saudara, gambar-gambar ini, images ini. Dan bila kita melihat gambar-gambar besar iceberg ini, yang ketulan ais besar-besar ini, saudara, kita melihat permukaan paras lautan atas, kita melihat dia punya ketinggiannya besar maupun kecil. Kita mengagumi dia punya luaran itu. Bila melihat di bawah paras air ini, saudara, kita akan melihat lebih besar lagi dia punya bentuk ataupun saiznya. Yang saya mau sampaikan adalah, saudara, orang mengagumi di puncak, di atas yang kita boleh kelihatan, tapi orang tidak melihat di bawah itu, di mana tidak sama sekali kelihatan. Ya, sama seperti hidupan kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, saudara. Kadang-kadang kita mungkin sudah mencapai puncak, orang memuji, orang mengagumi kita punya karya, kita punya usaha kita ini, tapi mereka tidak melihat sama sekali the proses yang kita pernah lalui. Kita mungkin gagal banyak kali. Oh, kita perlu berkorban perkara-perkara yang kita inginkan. Kita mungkin telah kerja keras siang dan malam. Kita mungkin telah banyak kali dikecewakan oleh orang-orang. Jadi ini semua mungkin proses yang telah kita lalui yang tidak dilihat oleh orang lain. Mereka hanya melihat kita punya keberhasilan. Puncaknya mereka melihat, tapi the process mereka sama sekali tidak melihat. Jadi sebagai seorang umat Tuhan, kita perlu belajar untuk mengharapkan mujizat supaya kita boleh membuat perkara-perkara yang besar. Kita boleh menaburkan satu kebaikan di ladang Tuhan dalam aspek rohani. Taburkan perkara-perkara yang baik supaya kita boleh menjadi satu berkat yang besar, seperti pohon itu, seperti biji sawi ini yang kecil tetapi impaknya adalah besar, di mana memberi satu ruangan yang luas kepada burung-burung untuk bersarang di atas pokok ini. Jadi sebagai umat Tuhan, kita harus bergerak ke arah yang seperti ini. Kita harus mengharapkan mujizat supaya kita boleh melihat cara Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Dan Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang besar. Jangan memberi alasan lagi, but tetap setia dalam perkara yang kecil. Percayalah, benda yang kecil memberi impact yang besar. Kembali kepada Matius 13. Saudara, mungkin perbuatan saudara mungkin nampaknya kecil, tapi saya percaya dalam Tuhan impactnya akan jadi besar. Amin. Haleluya. Saudara, yang terakhir, saudara, yang kita perhatikan dalam Injil Yohanes dikatakan seperti ini. 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yang ketiga adalah kita perlu bersedia untuk mendengar bunyi-bunyi impact. Kita perlu siap mendengar bunyi-bunyian impact. Maksudnya kita harus siap untuk mendengar, sudah lebih awal sudah mendengar, sudah melihat dengan mata rohani, sudah mendengar dengan telinga rohani bahwa hal-hal ini akan terjadi. Makanya dalam Injil Yohanes, Yesus berkata bahwa seseorang harus mati. Dialah harus mati supaya membawa satu impact yang besar kepada bangsa-bangsa. Sampai hari ini kamu dan saya diberkati karena kematian Kristus. Jadi dia mulai mengkongsikan hal ini kepada murid-muridnya. Jadi dikata perlunya pengorbanan, seseorang perlu mati. Kristus telah mati untuk kamu, supaya hari ini kita memperoleh hidup yang
kekal. Kita memperoleh pengampunan. Amen. Saudara, kadang-kadang untuk mencapai impact ini, ia memerlukan pengorbanan. Tadi saya kata mungkin kita lalui untuk mencapai satu ke puncaknya, kita mungkin melalui pelbagai langkah-langkah. Langkah demi langkah kita bergerak ke atas. Tapi proses ini mungkin menyakitkan, melemahkan, memberi kita banyak rasa seperti mau menyerah diri, mengalah. Tetapi orang tidak melihat proses ini, mereka melihat kita di atas, di puncak kita punya keberhasilan. Jadi seseorang perlu berkorban. Seperti baru-baru ini, minggu kemarin kita merayakan Hari Bapa, dan kita mendengar tentang kata-kata orang tentang Bapa sendiri. Itu bapanya telah berkorban, telah membuat hal ini untuk keluarga, telah memberkati ibunya ataupun istrinya maupun anak-anaknya. Saudara, impact seorang bapa ini luar biasa. Jadi sebagai seorang anak Tuhan, kita pun harus bersedia untuk menjadi impact kepada komunitas, kepada teman-teman seiman, teman-teman sekerja, teman-teman sekuliah, supaya mereka dapat diberkati. Seperti mana pohon ini, seperti biji sawi ini yang kecil, itu menjadi berkat kepada burung-burung yang boleh bersarang dan mereka tinggal di atas pohon itu. Karena apa burung ini boleh bersarang? Karena ada tempatnya disediakan oleh pokok itu. Jadi depan saya dan kamu harus buat sesuatu supaya membawa impact yang hebat kepada seseorang individu, supaya mereka boleh diberkati dan mereka boleh dijamah oleh kuasa Tuhan. Mungkin orang tidak melihat juga kita punya pergumulan, broken. Kita mungkin banyak kali telah lalui proses emosi terganggu, kita mungkin telah hancur karena kata-kata orang. Mungkin orang itu mengkutuk kita, mungkin dia memandang rendah kita punya tugasan-tugasan kita. Saudara, yang mungkin nampak kecil. Jadi saya mau katakan, saya mau mendorong kita pada hari ini adalah, saudara, jangan memperhatikan kata-kata orang. Jangan membiarkan kata-kata negatif memberi impact kepada kita. Lupakan, saudara, lihat kepada firman Tuhan. Lihat kepada apa yang Tuhan membuat untuk saudara. Biar Tuhan membuat perkara-perkara besar untuk saudara, supaya segala usaha saudara tidak akan gagal, tapi menjadi satu impact yang besar. Karena apa? Tadi saya katakan bahwa melalui perkara-perkara kecil, ia boleh jadi satu jenis puasa. Perkara yang kecil, tapi impactnya adalah besar. Coba kita lihat dalam Yesaya 58 ayat 11 hingga 12. Tuhan akan menuntut engkau sentiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbarui kekuatanmu. Haleluya. Jadi ini firman Tuhan. Bila kita berpuasa untuk sesuatu hal yang penting, ini akan berlaku, yaitu tanah yang kering mulai dipuaskan dan memperbarui segala kekuatan kita. Dan saya sambung lagi ayat ini, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan atas banyak keturunan. Engkau akan sebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan yang sudah dapat dihuni. Ia mungkin perkara yang kecil. Puasa untuk teman kita yang mungkin sakit, puasa dan doa untuk satu keluarga yang dalam pergolakan rumah tangga, mungkin puasa doa untuk keselamatan seseorang individu. Mungkin orang tidak perhatikan, tapi kita impactnya luar biasa. Saudara, kita harus siap untuk mendengar bunyi-bunyian impact ini. Bunyi-bunyian impact ini kita harus dengar, kita harus siap. Karena bila kita siap untuk berpuasa, bila kita siap untuk berdoa, saudara, kita sudah harusnya meramal. Harusnya ada iman bahwa saya akan melihat perkara-perkara yang besar. Mungkin ini perkara yang kecil, mungkin inilah benih Tuhan beri kepada kamu, saudara. Tapi saya percaya bila kita berpuasa dan bertekun dengan Tuhan, bila kita yakin kepada Allah, saudara, saya percaya benih yang ada di tangan kamu itu, saudara, gunakan dengan sebaik mungkin. Jangan drop it, jangan jatuhkan benih itu dengan sebarangan. Karena hidup Anda adalah benih dari Tuhan. Amin. Hidup saudara adalah benih dari Tuhan, dan Tuhan mengharapkan buah melalui kehidupan saudara. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita harus sentiasa
menghasilkan buah. Prosesnya ia mungkin menyakitkan, it's okay, tetapi Tuhan selalu membentuk kehidupan kita supaya menjadi satu generasi yang luar biasa. Saudara, seperti mana seorang pembentuk pasu, saudara, dia adalah yang punya pencipta pasu itu. Dia boleh mereka pasu itu dalam pelbagai bentuk. Kalau dia kurang senang dengan bentuk ini, dia mungkin pecahkan, dia membuat pasu yang baru. Saudara, inilah proses yang seorang pembentuk bejana lakukan. Sama seperti ini, saudara, kata firman Tuhan, Allah juga seperti ini. Dia membentuk kehidupan kita ini, saudara. Mungkin ada kerosakan, dia mulai memecahkan, dia mulai membentuk kembali. The proses, waktu pemecahan terjadi, dia menyakitkan. But, lihat, ataupun siap untuk mendengar bunyi-bunyian impact, bahwa bila Tuhan membentuk kembali bejana itu, wow, saudara, kamu akan dipakai dengan luar biasa. Malahan ramai jiwa, ramai orang akan diberkati dan akan dicabar melalui kehidupan saudara. Jadi kembali kepada firman Tuhan Matius 13 ini, benda yang kecil tetapi impactnya yang besar. Miliki iman sebesar sesawi, kata Yesus dalam Injil Matius. Dia mendorong kita supaya miliki iman. Just a small faith. Nampak seperti iman yang kecil, tapi impactnya adalah luar biasa. Jadi sebagai seorang umat Tuhan, saudara, kita perlu kejar bahawa kita perlu hidup mengikut rencana Tuhan. Dan kita dalam akhir zaman ini, kita perlu bergerak dengan pimpinan Tuhan. Kita perlu melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mahukan, apa yang Tuhan desire. Saudara, kita mau bergerak ke arah pimpinan Roh Kudus. Biarlah hidupan kita diperbaharui. Luangkan waktu banyak dengan Tuhan dalam rumah, berbahasa roh secara pribadi, baca firman Tuhan hari demi hari, perkayakan minda dengan firman Tuhan, hafal firman Tuhan, berdoa, berpuasa untuk hal-hal yang lain. Saudara, ini semua adalah benih-benih, nampaknya kecil, tapi impactnya adalah besar. Amin. Bila kita percaya kepada Tuhan, tiada yang mustahil. Jadi bagaimana benih yang kecil boleh jadi impact yang besar? Yang pertama, saudara, kita perlu memahami bahawa apa yang kita tabur, kita perlu menyedari, kita perlu mengetahui apa yang kita tabur. Kedua, kita perlu mengharapkan mujizat. Dan terakhir yang saya katakan adalah kita perlu bersedia untuk mendengar bunyian impact. Saudara, kita perlu siap untuk mendengar bunyi kuda yang mengambil Nabi Elia. Kita perlu mendengar bunyi kuda yang mengambil Nabi Elia. Kita perlu siap untuk dipakai dengan luar biasa. Dalam norma yang baru ini, dengan urapan dan pekerjaan yang dahsyat, Allah akan pakai kamu dengan luar biasa. Bila kita mulai menyendengkan telinga kepada hal-hal rohani, mulai mendengar kepada Tuhan, mulai mendengar suara Tuhan, saudara, mulai mendengar akan bunyi-bunyian kuda yang mengambil Nabi Elia. Saudara, Elisa dipakai dengan luar biasa. Bila dia melihat karya itu, bila dia melihat Elia diambil oleh Tuhan, Elisa dipakai dengan luar biasa, saudara. That moment, itulah momen yang sangat penting di mana Elisa tidak terlepas daripada melihat Elia diangkat oleh Tuhan. Saudara, kita harus siap dipakai Tuhan. Kita harus siap untuk mendengar bunyi daripada roh Tuhan, bunyi kuda Elia. Kita harus siap supaya kita siap dipakai dengan luar biasa. Kita juga harus siap untuk mendengar hujan akan turun dengan lebat yang akan membanjiri seperti pada zaman Nabi Nuh. Saudara, itu waktu di mana berlakunya lockdown. Saudara, Nuh dengan keluarga di dalam bahtera. Saudara harus mendengar bunyi-bunyian, suara hujan akan turun dengan lebat, supaya bila hujan itu turun, saudara, kita akan tinggal dalam naungan Tuhan. Kita dipersiapkan dalam tempo Nuh dengan keluarga dalam bahtera itu. Itulah waktu proses, waktu pembentukan terjadi, memperbaiki visi mereka, memperbaiki passion mereka, memperbentukkan roh mereka. Saudara, semua hal di dalam bahtera itu terjadi. Bahtera melambangkan Allah yang melindungi kita pada hari. Saya mau menggambarkan bahtera ini melambangkan Kristus pada hari ini yang menutupi hidupan kita ini, siap untuk mendengar bunyian
air hujan yang akan turun dengan lebat dalam bentuk rohani, supaya kita dapat dibawa dalam bahtera dengan Tuhan. Kita boleh diperlengkapi, kita boleh dipersiapkan oleh Tuhan. Amen. Saya berdoa supaya dalam hidupan kita pada hari ini, walaupun hidupan kita mungkin buat perkara-perkara kecil, it's okay. Benih yang kecil memberi impact yang besar. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, di mana kami sudah mendengar bahwa benih yang kecil memberikan impact yang besar. Pakailah kami Tuhan, supaya umat-Mu ini akan siap dipakai, dibentuk, dihancurkan. Tuhan, biarlah Engkau terus memperbaiki, membaluti, mengobati kami Tuhan, supaya kami terus diperbarui dari hari ke hari, supaya kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, saya doa untuk setiap jemaat Tuhan pada hari ini, Tuhan, untuk dalam bulan misi ini kami siap untuk memberikan dengan pengorbanan kami Tuhan, untuk memberi yang terbaik dalam bentuk ekonomi kami, untuk berdoa untuk para hamba Tuhan di ladang misi, untuk sanggup pergi ke ladang misi untuk menolong, untuk mendoakan, untuk memberkati yang lain. Bapak, saya doa supaya Tuhan akan menjamah semua antara kami yang sedang mendengar khotbah ini, agar tugas kami mungkin nampaknya kecil, tetapi impactnya adalah luar biasa hebat, karena Tuhan yang kami layani adalah Allah yang luar biasa, pencipta alam semesta. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati di sepanjang minggu ini, biarlah kasih Allah menjamah setiap individu jemaat Tuhan. Terpuji nama Tuhan, semua ini kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati dan shalom. Terima kasih Pastor Julian untuk pelayan firman Tuhan yang telah Pastor berikan sebentar tadi, dan kami sangat dimotivasi, diberkati oleh pelayan firman Tuhan ini. Biar Tuhan terus memakai Pastor menjadi alatnya untuk setiap jemaat Tuhan. Saudara-saudari, pada pagi hari ini kita ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mari kita memberi dengan sukacita kepada Tuhan kita, amen. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memberi segalanya. Oleh karena itu, saudara-saudari, saya ingin menggalakkan kita untuk lebih setia juga dalam pemberian kita. Mari kita memberi untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita boleh memberi secara online, boleh transfer kepada account Kajang Assembly of God dengan yang ada dipaparkan di screen, layar screen Anda. Dan yang kedua, jika kita tidak boleh mengirim secara online, kita juga boleh mengumpulkan uang persembahan kita di dalam envelope di rumah kita masing-masing, dan ketika gereja sudah dibukakan, mari kita membawa persembahan kita menjadi satu persembahan yang menyukakan hati Tuhan kita, amen. Pengumuman kita yang kedua, Mesbah Doa online yang diadakan setiap hari Rabu malam jam 8.30 malam dan hari Ahad jam 12 tengah hari. Mari bersama-sama saudara-saudari untuk kita bersatu di dalam doa. Walaupun kita tidak boleh berjumpa di dalam gereja untuk berdoa, tapi saya percaya di dalam online juga kuasa Tuhan boleh dinyatakan, amen. Kami sangat didorong dan dimotivasi melalui persekutuan doa secara online ini, di mana kami mendapatkan kekuatan dengan kata-kata dorongan dari firman Tuhan maupun doa yang kami naikkan. Oleh karena itu, saudara-saudari, jangan ketinggalan, mari bersama-sama untuk menyertainya. Dan boleh hubungi ketua sel kamu untuk mendapatkan link supaya kamu boleh mengikuti setiap Mesbah Doa online. Dan yang ketiga, kelompok sel secara online, saudara-saudari. Kelompok sel ini juga kita lakukan di dalam media sosial, yang pastinya kelompok sel ini sangat memberkati satu dengan yang lain, amen. Mari minta link atau ID maupun password kepada setiap ketua sel kamu untuk kita boleh join bersama-sama, bergabung bersama-sama di dalam kelompok sel secara online ini. Pengumuman kita yang terakhir adalah pelayanan kanak-kanak. Setiap anak-anak memiliki activity yang lain secara online juga, ya baik itu ayat hafalan maupun cerita-cerita di dalam Alkitab. Oleh karena itu, setiap anak-anak mari menyertai khususnya untuk pelayanan kanak-kanak secara online ini, dan ibu bapak yang ada dalam ruangan ini, mari galakkan anak Anda untuk mengikuti dalam pelayanan kanak-kanak secara online setiap hari Sabtu jam 8 malam melalui WhatsApp.
Tuhan memberkati setiap pelayanan yang kita adakan secara online ini. Amin. Ini saja pengumuman kita saudara-saudari. Saya harap kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah online kita setiap hari Ahad. Jangan ketinggalan, yang pastinya ibadah yang akan memberkati setiap kita dan menguatkan iman kita di masa-masa kesukaran sekarang ini. Tuhan memberkati kita semuanya dan shalom. Jumpa kembali.